tugas-tugas yang berhubungan dengan fungsi-fungsi matematika, atau kita butuh mengenerate, kalau kita butuh mengenerate random numbers gitu kan, atau membuat matrix. Nah, ini NumPy sangat hebat. Selain NumPy ada juga SciPy. Ini untuk fungsi sama, mathematics juga bisa, science and engineering, dia bisa membantu menyelesaikan. SciPy. Oke. Selain itu, nah malam ini juga kita akan belajar, jadi kita akan belajar NumPy. Pandas. Pandas ini adalah library, powerful library untuk data analysis and manipulations. Jadi nanti ada 3 jenis yang bisa dilakukan dengan bantuan Pandas ini. Ada 3 jenis tabular data ya, series, data frame, sama panel. Kayak gitu. Ini Pandas ya. Jadi setiap kali kita nanti mau bekerja, supaya lebih gampang ya, kita nggak perlu start dari nol, dan kita harus paling enak ya minta bantuan sama libraries. Kayak gitu, Pak. Ada lagi ini yang general sebelum kita masuk. Nah, ini adalah library juga untuk visualisasi di Python. Jadi nanti kalau kita mau pakai mau upload, mau buat histogram, atau mau membuat bar chart, pie chart, nah ini kita akan butuh Matplotlib. Selain Matplotlib, ada lagi yang lain ya tentunya. Sebenarnya banyak sekali teman-teman, cuman kenapa saya tampilkan yang ini, ya ini yang sudah paling sering digunakan. Sehingga kalau misalnya kelas 4 ada masalah, banyak juga referensinya gitu. Jadi, kenapa ketika kita menjadi pemula ya, sebagai seorang pemula di bahasa Python, kenapa kita pakai dulu yang orang-orang sudah sering pakai, atau orang-orang sudah sering gunakan. Karena biasanya sudah sering digunakan orang itu akan sangat banyak juga masalah yang sudah ditemui oleh orang-orang, dan mereka sering mengupload, bertanya gitu soal masalahnya. Gitu. Dan solusinya juga udah lebih banyak. Sehingga ketika kita bekerja dan kita kena masalah, kita bisa langsung bertanya. Dan akan lebih mudah mendapatkan solusinya ketimbang kalau kita menggunakan library yang kurang terkenal. Nah, ini Seaborn. Salah satu yang hebat dari Seaborn ini adalah heatmap ya. Kalau misalnya kita mau upload confusion matrix, nah ini orang yang biasanya melakukan tugas-tugas klasifikasi kan pasti ketemu banget tuh sama confusion matrix untuk melihat seberapa baik performa algoritma dalam mengenal suatu kategori kan. Nah, kayak gitu. Ini sangat baik ya, heatmap. Oke. Gitu ya teman-teman. Jadi, sekali lagi, libraries itu adalah built-in modules yang ada di Python. Jadi, boleh orang lain mengembangkan, jadi banyak, kayak gitu ya. Ada yang mengembangkan, ada FPDF2. Kalau misalnya teman-teman mau bekerja dengan membuat format otomasi PDF. Nah, itu ada library namanya FPDF2. Jadi, kalau mau buat sertifikat otomatis, atau ini dia. Membuat pokoknya handling dengan PDF. Nah, teman-teman bisa cek PyPDF2. Dia powerful. Jadi dia bisa membuat laporan, dia bisa mengenerate ratusan, ribuan, ya terserah. Yang penting datanya ada kan, tersedia sesuai dengan jumlah data, terus dia akan generate kayak gitu secara otomatis. Hebat. Jadi sebenarnya Python ini sudah cukup membantu karena dia itu selalu berkembang kayak gitu. Orang mengupdate, ada library baru. Bahkan sampai sekarang itu kalau misalnya teman-teman bekerja dengan database, itu ada satu yang sebenarnya mungkin sudah lama ya, tapi saya sendiri baru tahu dan keren ya. Yaitu ini namanya Pandas Bokeh. Pandas Bokeh itu adalah Pandas Bokeh itu adalah library yang bisa membantu kita dalam mengerjakan dashboard. Jadi plottingnya kita itu bisa langsung ditampilkan di internet. Nah, kayak gitu. Itu Pandas Bokeh.
Oke, jadi banyak sekali. Jadi salah satu juga kalau teman-teman mau belajar yaitu adalah dengan browsing, browsing, dan browsing. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke latihan kita. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk charge laptop saya sebelum mati. Oke, aman. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita akan lanjut ke materi kita. Teman-teman boleh buka ya di link yang saya sudah bagikan. Itu adalah link drive untuk folder. Silakan ke ID. Silakan langsung ke seri 3, folder seri 3. Kita akan belajar, di situ udah ada codes-nya. Kita akan belajar dari codes yang sudah disediakan di situ. Dan hari ini kita akan sedikit bermain-main dengan data COVID. Data COVID yang disediakan oleh ini dia. Waduh, teman-teman bisa lihat ya. Jadi data dari internet itu bisa seperti ini teman-teman, tampilannya itu bisa seperti ini, seberantakan ini. Dan sebagai seorang data analis, kita tuh nggak bisa langsung dengan mudah langsung mendapatkan apa yang kita mau. Nah justru proses cleaning itu bisa memakan waktu yang paling banyak dari semua rangkaian proses analisa data kita. Kayak gitu, karena kita harus melakukan inspection, kita harus mengecek yang lain, terus kita harus mencari fitur apa yang kita inginkan supaya nanti dimasukkan ke dalam algoritma. Nah, jadi ini sumbernya dari data COVID-19, data.covid19.go.id. Ini adalah public API, ya. Province detail itu Maluku. Nah, ini enaknya teman-teman bisa diganti-ganti. Kalau mau lihat yang Jawa Tengah, ketik Jawa Tengah tapi caps lock semua ya. Nah, ini data Jawa Tengah. Itu. Ya, bisa sambil coba-coba. Nah, format file dari data ini adalah JSON. JSON itu JavaScript oriented. Kita search aja. Saya tidak mau menyebut. Jadi, cara JSON menulis secara Java. JavaScript Object Notations. Nah, gini, ini cara menulisnya ini seperti ini. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana mengekstrak yang data yang seperti ini. Dan data ini tuh kerennya kalau kita retrieve dari internet, ketika database di servernya itu diupdate, nah di sini juga akan diupdate. Sehingga kalau kita update hari ini dan update besok, kita retrieve maksudnya, kita request, itu datanya akan berbeda. Dia akan berubah karena mendapatkan penambahan update data hari ini. Cuman ya seperti ini, teman-teman, berantakan sekali ini. Dan kita harus cleaning. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman, kalau di tempat saya, karena saya di Salatiga, saya pilih Jawa Tengah. Nah, teman-teman boleh ganti di sini dengan provinsi yang teman-teman inginkan. Udah bisa jadi topik skripsi, teman-teman. Kita kan punya 34 ya. Mungkin kita bisa memikirkan suatu ide, penelitian yang menarik. Oke, tapi sebelum kita masuk sampai situ, kita kenalan dulu sama library yang pertama, library Pandas. Kalau library Pandas kenalannya mesti agak lama, karena dia itu memang banyak peranannya nanti. Sorry. Oke. Kenapa nih? Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, library Pandas itu adalah library yang disediakan oleh Python, dan dia bisa, nah ini, bisa deal dengan beberapa struktur data. Misalnya series itu berarti satu dimensi ya, barisan aja tuh. Atau data frame, 2 dimensi, atau panel. Nah,
Jadi lebih dari 2 dimensi. Oke. Nah, hari ini kita akan series dan data frame. Oke, library. Nah, setiap library ketika kita mau memanggil, kayak kita mau menggunakan library tersebut, ini saya besarkan dulu tampilan layar saya. Oke, apakah cukup terlihat di layar teman-teman? Jelas, jelas. Oke, terima kasih. Nah, ketika kita mau menggunakan libraries, kita harus mengimport. Jadi perintahnya di Python adalah import, dan di sini ada ini istilahnya adalah alias. Apa itu alias? Alias itu nama panggilannya. Jadi ketika kita mengimport pandas, kita akan menggunakan alias PD atau PD ya. Itu sebagai aliasnya pandas. Kenapa? Karena nanti setiap kali kita mau menggunakan fitur, ini kan kita akan bekerja dengan lebih dari satu libraries. Di sini kita punya NumPy, kita punya pandas. Nah, kita bisa lagi bekerja dengan matplotlib, nah, import, mat, walaupun di bawah juga diimport, nggak masalah yang saya import di sini. Cuma kalau teman-teman yang lebih kerjanya mau lebih rapi, mungkin baris pertama itu didedikasikan gitu ya untuk import semua kebutuhannya. Jadi di baris pertama ini kita import semua library yang kita butuhkan. Biasanya gitu, cuman ya tergantung ya teman-teman mau kerjanya seperti apa aja. Nah jadi, oh sorry, mohon maaf, typo. Pandas aliasnya PD, NumPy aliasnya NP, matplotlib, pyplot aliasnya PLT. Aduh Kak, ini harus dihafalin ya. Sebenarnya teman-teman kasih alias nama teman-teman pun gak ada masalah sih, Python akan tetap membaca. Tapi yang akan bingung itu adalah orang lain yang akan mencoba membaca program teman-teman. Gitu. Kenapa digunakan alias-alias ini? Karena alias ini tuh udah terkenal. Gitu. Jadi udah orang, oh pandas, oh NumPy. Gitu. Jadi orang udah tahu. Nah, itu kenapa ada beberapa alias tuh general. Nah, sekarang kita akan coba. Karena kita udah import NumPy, maka kita bisa membuat array. Baris ya, kemarin kayaknya kita ada bahas waktu kerja project juga. Nah, NumPy array itu bisa berisi string juga, dan NumPy ini bisa langsung kita buat jadi sebuah series. Series berarti satu dimensi. Caranya bagaimana? Kalau membuat series berarti PD series. Oke. Terus data kita dan indeks. Nah, kalau series itu akan ada diberi oleh informasinya supaya bisa mengakses nanti ya. Informasinya itu akan menggunakan indeks. Gitu. Jadi kita beri indeksnya. Ini bisa dikirim. Satu, dua, tiga. Bisa diganti. Nah, bisa ya. Indeksnya di sini akan berubah. Jadi S ke-1 itu adalah A, S kedua itu B, S ketiga C, S keempat D, dan seterusnya. Oke. Yang kedua, nah, kalau misalnya kita punya dictionary kayak gini, teman-teman masih ingat ya, ini dictionary ya. Dictionary, tahunya dari mana? Ini pertama kurung kurawal, dan setelah itu ada key. Ini dictionary key, dan nanti menunjukkan pengelompokannya. Nah, kalau kita punya dictionary key seperti ini, jadi kita nggak perlu lagi membuat menentukan indeksnya. Kenapa? Karena kalau misalnya dari dictionary kita rubah ke series, atau nanti juga ke depan ketika kita deal dengan data frame, itu biasanya dictionary keys-nya akan diambil sebagai series key. Gitu. Jadi langsung akan jadi. Nah, ini A, B, C. Kalau saya ganti di dictionary, saya ganti D, E, F, makanya nanti indexingnya akan ikut. Oke. Perintahnya tetap sama, PD series. Kalau belum ada informasi, maka kita bisa tambahkan. Kalau enggak, dia akan pakai default. Defaultnya dia 012. Defaultnya dia ya angka buatannya pandas sendiri. Nah, sekarang
sekarang kita punya data. Ini agak keren ya. Kita dapat membuat case kita menjadi indeksnya. Contohnya, di sini saya ada data. Ini udah diimport di atas. Saya hapus dulu. Saya punya data ini bentuknya dictionary. Gitu kan? Nah, kemudian saya buat PD. Saya buat PD menggunakan data dari data dengan indeksnya itu berurutan B, C, D, A. Sedangkan data di atasnya itu adalah A, B, C. Oke? Nah, ketika saya mencoba menampilkan data seriesnya yang bernama S itu, maka hasil yang saya akan dapat adalah, nah, hasil yang saya akan dapat, jadi Pandas itu akan mencari B itu siapa ya kalau di dictionary. Oh, B itu 1. Gitu. Jadi dia akan menempatkan sesuai dengan keys-nya. Hebat kan? Walaupun acak. Di sini kan kita taruh A duluan nih. Terus B pertama di data frame. Tapi dia mampu untuk mencocokkan. Jadi dia cari. Sehingga kan A harusnya 0. Nah, di sini A 0. Gitu ya. Jadi bukan soal urutan. Keys itu akan membuat data kita menjadi spesifik, kayak punya identitas. Oh, B itu 0. B itu 1. Jadi 1 kamu masuk ke B. A itu 0. 0 kamu masuk ke A, dan seterusnya. Nah, sekarang yang menarik di sini adalah kita ketika membuat series dan mendefine indeksnya, ketika kita mendefine indeks kan ada kita tambahkan satu indeks namanya D. Di sini ya, indeks D. Tapi di dictionary kita tuh nggak ada. Nggak ada D, cuma sampai C, gitu kan. Nah, yang terjadi adalah karena D-nya itu nggak ada, padahal sudah dibuatkan place buat dia, tapi nggak ada datanya, maka si Pandas akan memberikan suatu nilai di sini yaitu none. None means not a number. Nah, ini ketika teman-teman deal dengan big data dan harus melakukan inspeksi, teman-teman harus memastikan bahwa data teman-teman tuh nggak ada none-nya. Karena kalau ada itu akan mempengaruhi error di mana-mana itu nanti. Mau ngitung ini nggak bisa, mau ngitung itu nggak bisa. Jadi paling penting memperhatikan untuk cek dulu. None ini biasanya terjadi, terutama kalau misalnya data-data sensor atau data-data yang update ya, time series gitu bisa terjadi ketika ada masalah dalam perangkat yang mengirimkan datanya. Misalnya kalau mungkin just in case lampunya mati, jadi komputernya mati nggak bisa mengirimkan data ke cloud atau data ke internet. Nah, maka selama rentang lampu mati itu datanya akan kosong. Nah, biasanya nanti akan auto diisi none atau 0. Nah, itu sebenarnya kita harus mengantisipasi. Tapi kalau enggak, dia akan menjadi none dan Pandas akan membaca menjadi kosong dan Pandas akan membacanya sebagai none. Nah, itu akan repot ketika kita masuk ke dalam analisa kayak gitu. Jadi cek dulu, nggak ada none. Our data doesn't contain none. Yeah, not a number. Atau kalau misalnya teman-teman bekerja di bidang IoT yang start from data engineering, gimana ngumpulin datanya pakai sensor, nah kayak gitu teman-teman sudah bisa mengantisipasi. Misalnya kalau misalnya internet sudah stabil atau lampu mati atau dayanya mati sehingga tidak bisa terjadi pengiriman pesan, oke, server please help me. Kamu isikan dulu dengan angka 0 atau rata-rata sehingga nanti tidak ada none-nya. Gitu. Nah, rata-rata dari semua yang sudah dihitung. Kenapa? Karena beberapa algoritma ya, misalnya contohnya kayak apa ya? Jadi beberapa algoritma itu sangat contohnya rata-rata, jadi rata-rata itu sangat dipengaruhi oleh outlier kan. Jadi kalau misalnya kita taruh langsung 0, padahal data kita skalanya besar, ribuan gitu kan, maka 0 ini akan dianggap sebagai pencilan kalau rata-ratanya besar ya. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi lagi kayak gitu. Jadi ketika teman-teman sudah mau mulai menganalisa, nah harus betul-betul dilihat dulu datanya bentuknya seperti apa, rata-ratanya berapa. Itu kenapa summary penting. Summary penting karena bisa memberitahu teman-teman tentang informasi statistik dari data-datanya. Kayak gitu. Itu penting banget inspeksi. Kayak ngecek dulu lah, lihat-lihat dulu sebelum lanjut.
Oke, gitu. Nah, kalau misalnya kita bikin 5 juga bisa. Jadi kita masukkan nilai skalar itu suatu nilai, terus dikasih indeks, maka dia akan mengisi semuanya 5. Nah, ini kalau bernilai skalar. Nah, tampil ya. Oke, jadi itu banyak hal yang bisa dikerjakan dengan series dan masih banyak lagi, tapi kan waktu kita terbatas ya. Jadi sekarang kita pindah ke data frame, itu 2 dimensi, two-dimensional data structure. Jadi ada kolom X, ada baris dan kolom. Nah, data frame itu bisa kita buat dari banyak, misalnya dari list bisa, dari dictionary juga bisa, dari series yang digabung-gabung bisa, dari array juga bisa kalau kita punya array ya, atau dari data frame lain, atau kita bisa nanti yang hari ini kita akan lakukan import. Jadi kita bisa import, misalnya kita bisa membaca file Excel atau kita bisa membaca data dari internet. Jadi bisa kita lakukan kayak gitu. Jadi yang pasti ketika kita belajar tentang data frame, kita akan punya data, kita akan punya index, kita akan punya columns, ini data type-nya mau seperti apa, dan copy true or false, ini boolean. Ini perintahnya ya, ketika kita mau membuat sebuah data frame, tapi yang pasti pandasnya akan kita panggil dengan aliasnya. Jadi bukan diketik pandas, tapi diketik pd. Nah, langsung kita coba ya. Nah, yang pertama, panggil dulu pandas, pd, terus pd data frame. Nah, tapi yang ini bisa teman-teman skip. Kalau teman-teman udah panggil pandas di awal sekali, cukup sekali. Oke? Jadi cukup sekali di atas, pandasnya sudah dipanggil. Nah, setelah itu teman-teman nggak usah panggil lagi pandas. Gitu. Define-nya sekali aja. Mana ya tadi? Oh, terlalu jauh saya scroll. Nah, here we go. Yang pertama ini data frame kosong ya. Oke, cara buatnya ya, cukup data frame terus kosong. Jadi ini code-nya, kan biasanya kita harus masukin ya, datanya siapa, columns-nya bagaimana, nah itu kita masukin. Tapi kalau misalnya kita mau bikin data frame kosong yang nanti diisi seiring waktu, di append, atau mungkin, bukan di append sih, di update ya, data frame-nya. Nah, kita bisa buat data frame kosongnya dengan cara seperti ini. Nah, informasinya data empty data frame, kosong. Nah, sekarang kita punya ini type. Data type-nya apa, yuk? Buat yang masih ingat. Ini kita punya list. List-nya tahu dari mana? Kurung kotak ya. Jadi ini kita punya list, isinya integer, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan buat dia menjadi data frame. Nah, di sini kita punya PD data frame, data, maka dia akan membuat. Nah, ini yang default. Kalau misalnya kita nggak kasih informasi tentang index dan kolom, maka Pandas akan membuat default index dan default kolomnya itu start dari 0. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 0. Kolom pertama. Jadi ada 5 baris, 1 kolom. 1, 2, 3. Ini datanya yang di sini. Gitu ya. Oke, kalau saya terlalu cepat, beritahu ya. Nah, sekarang kita punya list, nested list ya. Jadi list di dalam list. Ada satu list besar namanya data. Di dalam list data ini ada 3 list kecil berisi nama dan mungkin usia atau umur. Budi, Ani, Budina. Sekarang kita mulai bekerja dengan variabel input yang baru ya. Input yang baru selain datanya, teman-teman mohon dipastikan bahwa data ini dengan yang ini sama. Jadi kalau misalnya ini saya data 1, terus ini saya panggil data 12, nah itu pasti akan error.
Jadi kalau data 1 ya harus data 1. Artinya, Pandas, pakai data frame, tolong dong buatkan, pakai fungsi data frame, tolong buatkan aku suatu data frame lain, atau suatu data frame baru, dari list yang saya sebutkan ini, data 1. Nah, kolomnya itu dikasih title, nama dan umur. Jadi kolom 1 akan jadi nama, kolom 2 akan jadi umur. Maka Pandas akan membuatkan kita sebuah data frame baru. Nah, semua elemen pertama dari data 1 ke I, itu akan jadi, data 1 ke I, itu akan jadi nama, terus data 1 ke I, elemen kedua ya, jadi ini yang 1, 0, ini yang 1, akan jadi kolom umur. Kayak gitu. Jadi, lumayan gampang sih untuk membuatnya. Nah, sekarang, kita coba main-main. Data 1, append. Kalau nggak berhasil, nih, mohon maaf ya. Ini saya cuma mau bermain-main. Daniel 19. Berhasil ya. Jadi ketika kita mau menambahkan, ya kita cukup pakai append di listnya ini. Jadi nanti ketika kita mau menambahkan data frame-nya, mau update, kita nggak perlu update data frame-nya, kita update aja si list-nya. Kan kalau update list kita udah belajar ya. Kalau misalnya dictionary kita punya update, ya kan, kita bisa update dictionary-nya. Jadi mau keys yang mana, update-nya apa. Jadi enak. Oh, mau update lagi, Kak? Oh ya silakan. Mau update apa lagi? Mau nambah lagi? Kan terlalu lama. Kayak gitu. Jadi kita bisa update. Cukup dengan update list dan panggil lagi data frame-nya. Nah, maka data frame-nya sudah terupdate dengan nilai list yang tadi sebelumnya sudah kita update. Jadi lebih gampang. Sehingga kita nggak perlu lagi bongkar database-nya ini. Nggak perlu data frame-nya ini, kita nggak perlu bongkar-bongkar lagi. Cukup update list-nya saja. Itu. Oke, next. Oke. Nah, sekarang kita akan sedikit lebih spesifik. Di sini kita punya nah, seperti masih sama ya, Budi, Ani, Susi, usianya itu ini integer nih. Tapi nanti ketika dalam data frame kita mau usianya itu dalam data type-nya float. Nah, maka kita bisa informasikan. Jadi sekarang udah bertambah lagi inputnya. Selain data, ada columns yang nanti memberikan informasi tentang nama kolom, dan data type-nya untuk yang numerik mau dikasih data type-nya apa. Apakah mau float atau integer. Nah, setelah itu print df. Print data frame kita untuk ditampilkan. Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, kalau misalnya yang integer itu bilangan bulat 10, di sini ada float decimal place ya, 10.0. Oke. Jadi jelas ya perbedaannya. Jadi kita bisa nambahin juga, menentukan tipe data yang dimasukkan. Kita mau mencoba-coba teman-teman. Hapus float-nya. Oke. Sekarang kita punya ini 10, ini kita mau lihat nih 10 ini tuh dia float atau integer atau string. Caranya bagaimana? Maka kita harus akses. Kita mau akses data frame. Kalau akses data frame biasanya pakai keys. Nah, caranya ini saya div
kita panggil keys-nya dulu. Kita lihat keys-nya apa aja. Oh, keys-nya itu ada dua, nama dan umur. Nah, berarti cara manggilnya, saya mengaktifkan dulu. Kita udah tahu ya, maka untuk manggil df, nah keys-nya dimasukin, umur. Harus sama ya, jadi kalau dia ada capital letter ya kita harus masuk. Nah, sekarang kita sudah bisa mengakses key, data frame kita, tapi di bagian yang umur aja, namanya enggak, ini kan sudah dilihat. Oke, masih mau lanjut, apalagi yang masih mau dicari? Mau memanggil dan mengecek tipe datanya yang umur. Salah nih teman-teman, mohon maaf. Bentar, salah, saya salah ketik. Saya itu mau mengetik di sini, grogi saya. Harusnya begini, print, terus saya kasih dulu \n supaya enter ada jarak begitu. Ini saya malah harus fokus ketika ketik, kalau enggak error. Nah, supaya nanti ada jarak antara print pertama dan print kedua. Itu yang saya inginkan. Itu tadi salah, saking semangatnya. Sekarang kita mau lebih spesifik lagi. Umur, sudah nih ya, ini udah bisa ini, tapi saya cuma pengen lihat yang 10. Berarti, kita kasih nama dulu variabel, misalnya M. M itu saya kasih nama sebagai data frame. Untuk umur, nah sekarang kita tambah lagi. Oh, sorry. Print M. Supaya dikasih jarak, kita \n dulu, enter ya, itu artinya enter. Baru M. Maka dia akan printkan M. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat 10 ya. Jadi gitu caranya mengakses keys-nya. Terus, apa ini namanya? Indeksnya. Jadi kolom indeks. Jadi dia mengakses berdasarkan kolom dulu, berdasarkan keys-nya dulu. Keys-nya itu kolomnya, terus habis itu barisnya. Begitu. Sekarang kita mau lebih cek lagi. Type M. Kita mau cek M itu tipenya apa. Nah, ternyata tipenya adalah string. Walaupun dia tulisannya angka, tapi dia bukan angka ya. Dia adalah string. Kenapa? Karena tadi di awal kita udah tentukan data type-nya itu harus string. Jadi kalau punya angka atau data numerik, itu akan dibuat jadi string semua, jadi tulisan. Nah, teman-teman juga harus cek. Nanti takutnya kalau teman-teman nggak cek, itu ketika langsung main masukin ke NumPy aja tuh malah jadinya nggak sesuai perhitungannya. Kalau string dengan string dijumlahin kan nanti digabung. Padahal pengennya 10 tambah 10 jadi 20. Nah, kayak gitu. Atau 10 kali 2 pengennya 20 jadinya 10-10. Nah, itu kan sangat kasihan. Kayak gitu. Jadi, inspeksi itu penting untuk melihat data. Pokoknya pekerjaan ketika kita bekerja dengan data, itu bagian pertama dan terbesar dan time consuming case is the cleaning process. Oke, sekarang kita balikin dulu. Integer aja. Oke, kita cek lagi. Oke, NumPy ya, NumPy. NumPy integer. Ini kan. Saya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ke. Nah, sekarang data frame dari dictionary. Ini kalau kita nggak kasih indeks, maka indeks yang muncul adalah default. Indeks itu ini ya, penomoran barisnya. Nah, di sini ini ada dictionary nih. Ingat selalu kalau dictionary itu kurung kurawal dan pasti punya keys. Kalau kita nggak define keys ketika buat data frame, maka keys dictionary akan jadi keys-nya data frame. Gitu ya. Jadi Daniel, Panji, Yuni, Happy. Tinggal kita run aja nih. Nah, maka nama Daniel, Panji, Yuni, Happy, usianya sudah ada di sini. Kita bisa buat. Pengen update,
kalau yang ini nggak record. Kalau kita mau update, kita bisa langsung update dictionary. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita mau buat indeksnya sesuka, maksudnya bukan sesuka, indeksnya itu berdasarkan saya. Jadi kita sebagai pemrogram, kita yang mengatur. Programmer yang mengatur indeksnya. Tadi kan defaultnya itu adalah 0, 1, 2, 3. Sekarang kalau misalnya kita mau mengatur, maka ini kolomnya itu akan masuk keys-nya dictionary, jadi tetap akan nama dan umur, tapi di sini kita tambahkan satu lagi perintah, jadi data frame, terus kita define indeksnya. Jadi kita yang mendefinisikan indeks. Dan indeks itu harus didefinisikan sebagai rank 1, rank 2, rank 3, rank 4, string. Nah, ketika kita run, nah yang jadi adalah di sini indeks. Bisa yang lain? Bisa. Hanya name atau ID, gitu ya. Supaya teman-teman. Jadi ketika mau membuat data frame, indexing bisa dengan ID-nya. Jadi ketika cari, tinggal cari ID kan, gampang. Cari berdasarkan ID. Itu jadi itu tujuannya sih, kenapa perlu tahu. Nah, sekarang kita di sini kita punya dictionary, yang dictionary-nya itu ditaruh ke dalam satu list. Jadi ini kayak list yang isinya dictionaries. Dictionary pertama itu punya dua elemen, A dan B. Dictionary kedua A, B, dan C. Nah, kalau kita buat data ini menjadi data frame, maka apakah bisa? Bisa. Maka satu dictionaries itu akan jadi satu baris, gitu ya. Jadi ini kan satu dictionaries, itu akan dianggap satu baris, sehingga keys-nya akan tetap jadi kolom. Jadi kolom A, kolom B, baris pertama. Terus kolom A, kolom B, kolom C, baris kedua. Nah, karena di sini dia punya kolom yang lebih banyak C, maka Pandas akan membuat data frame sampai C. Tapi yang nanti baris pertama, karena itu datanya cuma sampai B, maka isinya akan none. Lagi. Ya, jadi nanti kita perlu handling lagi sama not number ini. Seperti itu. Jadi untuk membuat data frame itu kita bisa gunakan banyak, bisa input manual satu-satu, atau kalau kita punya list kita bisa masukkan list. Nanti kalau JSON bisa juga, apalagi dictionary bisa juga. Jadi kita bisa membuat data frame dari berbagai macam cara. List yang isinya dictionary bisa juga, jadi nggak usah takut. Itu. Nah, yang ini lebih penggabungan aja. Kita punya list yang isinya dictionaries, terus kita buat data frame, tapi indeksnya itu nggak mau default. Jadi indeksnya kita tentukan pertama dan kedua, atau baris satu, baris kedua. Maka dia akan buat sesuai permintaan. Still the same, barisnya ini settingan kita ya, custom. ABC comes from the keys of the dictionary. None, because the first row doesn't contain data with the key C. Jadi nggak ada data dengan key-nya C di baris pertama. Jadi nggak bisa. Akan none. Jadi dia nggak, instead of giving us an error message, it will still make us a data frame but with none. Gitu ya. Inside. Kalau nggak nanti error. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat yang sedikit. Ini sebenarnya lebih ke pengenalan sih, teman. Agak memusingkan. Jadi, let's say kita punya datanya itu adalah list yang isinya libraries. Nah, sekarang kita akan membuat, dengan data ini kita akan membuat, nah ini lengkap ya, ini kita custom, indeksnya kita custom, columns-nya juga kita custom. Bentar, ada yang join. Oke. Terus, ini indeksnya juga kita custom,
columns-nya juga kita kasih. Tapi apa yang membedakan di sini? Yang membedakan di sini kalau yang di the data frames 1, df1 ini, itu kolomnya itu A dan B itu ada di keyword, ini ada di keys-nya si dictionary kan, ada A dan B. Jadi pasti bisa dikenali dong, gitu maksudnya. Nah sekarang kalau yang di df2, ini kita bikin isinya tuh B1. Padahal B1 tuh nggak ada di sini, nggak ada di data kita. Gitu. Nah sekarang kira-kira kalau kita buat, apakah akan error atau jadi atau gimana? Sekarang kita lihat aja. Oh, biar enak, kita tambahkan dulu jarak antar mereka. Kita kasih \n. Nah, berarti yang ini ada ya, karena AB kan dikenali. Nah, nanti yang B1 itu isinya none, karena kita minta mengakses dictionary dengan keys yang nggak ada di dictionary. Dia nggak kenal, maka dia akan masukin not a number, alias itu kosong di datanya, tuh nggak ada datanya. Jelas ya? Jadi apakah bisa? Bisa. Tapi jadi kalau kita salah coding, atau mungkin gini ya, di dictionary itu hurufnya B. Ini kita B besar. Nah, tetap not a number. Karena Python ini juga case sensitif sama seperti R. Buat teman-teman yang pernah pakai R, itu kan huruf besar, huruf kecil dianggap dua benda yang berbeda ya. Begitu juga Python. Nah, udah dijelasin ke Happy sih kayaknya di pertemuan pertama kita. Kayak gitu. Oke, sekarang ini kita punya dictionaries. Dictionaries-nya itu ada seri dengan indeks yang udah ditentukan. Jadi sekarang data kita adalah dictionaries yang isinya series. Series 1, series 2. Seriesnya dibuat pakai pandas ya. Jadi PD, series, terus indeksnya di custom, ditentukan. Nah, kira-kira seperti apa jadinya? Nah, maka case-nya si word, si dictionary ini akan jadi kolom, dan indeks dari seriesnya ini akan jadi barisnya. Nah, karena yang pertama itu cuma sampai 3, 1, 2, 3, maka dia akan jadi none. Ingat teman-teman, sekali lagi teman-teman bisa tentukan di sini data type-nya ya. Dan misalnya integer, nah, maka dia akan masukkan integer. Oke, kita lanjut. Oh, ini yang tadi pemilihan kolom. Bagaimana kita akses? Jadi akses dengan kolomnya. Jadi setelah jadi data frame, cek dulu. Kalau misalnya cuma satu ya, ini kan gampang nih, cuma satu. Oh, cuma satu, 2 kolom aja nih, gampang lihatnya yang satu, yang satu, 2. Nah, gimana kalau kita bekerja dengan data yang kolomnya ada ribuan? Nah, caranya adalah tarik df, terus kita akses keys-nya. Nah, maka dia akan kasih tahu keys-nya ada berapa aja, siapa aja keys-nya. Misalkan saya simpan ini dalam suatu variabel namanya key, dan saya panggil key 0. Maka dia akan kasih key 0-nya itu adalah 1. Sekarang, misalkan di if data frame ya, df-nya df terus 1 akan muncul adalah, nah, kolom pertama, semua kolom pertama akan muncul 1, 2, 3, 4. Sekarang kita main-main lagi. Df, kan tadi kita udah panggil dia sebagai simpan keys-nya sebagai key kan. Sekarang gimana kalau kita panggil key ke 0? Error atau enggak? Oh, ternyata enggak, tetap bisa juga dipanggil. Jadi bisa dipanggil kalau udah simpan key-nya itu dalam suatu variabel. Sehingga kita bisa panggil elemen si siapa? Kita bisa panggil elemennya, atau ya elemennya data frame gitu ya. Poin-poin di dalam data frame itu di loop dengan, ya bisa buat loop aja dari keys-nya ini. Misalnya contoh,
for E in key. Key itu kan siapa? Oh, key itu adalah keys dari data frame. Ada 1 dan ada 2. Nah, print df ke I. Nah, maka dia akan print kan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oh, biar terlihat bedanya. Nah, maka dia akan print spasi. Bisa ya? Jadi akhirnya kita bisa mengakses data frame berdasarkan kuncinya, tapi kita nggak perlu cek lagi kuncinya tuh kunci keberapa, atau kita nggak perlu lagi kalau udah banyak kan. Nah, kita bisa kerja dengan loop. Looping, tapi simpan dulu keys-nya dalam sebuah variabel untuk memudahkan. Oke, menambah kolom pada data frame yang sudah ada. Nah, ini mau nambahin kolom lagi. Oh, bagaimana caranya? Kita run. Nah, ini yang udah di run. Terus kalau kita mau menambahkan kolom baru, oke ya. Jadi kita caranya adalah seperti ini. Jadi kan pertama data frame kita isinya cuma kolom 1 dan kolom 2. Nah, kalau kita mau tambahkan, kita harus tahu dulu nama data frame-nya apa, ODF. Nah, terus kita DF, terus kita kasih kolom barunya itu mau diingat, keys-nya itu cara memanggilkan selalu pakai kurung kotak ya. Jadi keys yang mau kita tambahkan itu kita ketikkan di dalam. Hanya 3. Jadi kolom baru itu nanti namanya adalah 3 dan isinya adalah ID series, isinya adalah series dari 10, 2, 3, indeksinya ABC. Atau kita coba main-main, indeksinya adalah B, C, dan D. Oke, maka, nah sekarang kalau kita print, di sini akan ada kolom baru. Tadi 1, 2, sekarang udah ketiga. Karena indeksinya BCD, maka nggak punya elemen A. Elemen A-nya pasti none. Nah, oke. Kita juga bisa menambahkan DF, gitu ya. DF kolom baru, kita sebut misalnya 4. Nah, dengan cara menjumlahkan, mengoperasikan gitu, elemen antar kolom. Jadi, misalnya dalam case ini, ada kolom baru namanya 4, dan dia itu merupakan penjumlahan dari elemen di kolom 1 dan 3. Jadi 1 dan 3 dijumlahin jadi kolom 4. 1 dan none jadinya none. 2 dan 10 jadinya 12. 3 dan 20 jadinya 3. None dan 30 jadinya. Nah, bisa. Jadi gampang banget ya menambahkan kolom. Misalnya nanti teman-teman bekerja dengan kolom terus harus misalnya harga, terus ada harga satuan, jumlah pembelian, terus total pembelian. Nah, ya udah berarti membuatnya itu jadi lebih simpel. Tinggal nama data frame-nya apa, DF, total, keys-nya, terus tentukan siapa dia. Dia itu adalah DF harga satuan ditambah DF jumlah. Nah, atau dikali, bukan ditambah, dikali DF jumlah. Maka langsung akan dibuatkan kolom yang baru. Jadi ketika dengan Pandas ini handlingnya jadi lebih enak. Kita udah menghabiskan 1 jam di sini. Ini teman-teman untuk menghapus ada drop, ada del, ada pop. Karena teman-teman punya programnya ya, punya notebooknya. Nah mungkin saya agak cepat ya di bagian ini. Jadi kalau misalnya kita mau menghapus, tinggal del, terus kolom pertama dihapus. Nah, def, terus keys-nya apa. Jadi kita bisa hapus satu kolom itu semua datanya dihapus. Ya. Jadi ini data frame-nya, hapus 1,
Bisa 2 dan 3. Kalau pakai pop dir. Nah, kalau pakai pop perintahnya berbeda ya. Kalau del ketik dulu delete. Kalau mau delete ya. Kalau mau pakai delete itu del spasi baru bagian yang mau dihapus. Tapi kalau misalnya mau pakai pop, nah ini pop itu kayak dia itu lebih ke function. Jadi data frame-nya kita ketikkan dulu namanya df baru dot pop. Sama seperti panggil nampi dot apa pandas dot data frame. Nah, pop itu kayak gitu. Jadi data frame-nya pop baru masukkan nama kolom yang mau dihapus. Maka pada akhirnya tersisa 3 aja. Jadi bisa pakai del, bisa pakai pop, dan bisa pakai lagi satunya drop. Ada drop nggak ya di sini? Nah, cuma kalau drop itu akan sedikit detail. Contohnya, oke, kita kerja dulu dengan drop. Terus saya define dulu ya data frame-nya. Oke. Teman-teman nggak usah ragu kalau kerja dengan Google Colab, asalkan internetnya kencang. Kenapa? Karena nanti kita lihat. Nah, kalau kita mau dropping, ini data frame-nya udah jadi. Terus kalau kita mau dropping, perintahnya sama df, sama kayak pop. Terus drop dulu. Nah, terus nanti di sini udah kasih tahu nih. Jadi enak ya, ada rekomendasinya. Oh, di sini harus masukin dulu labels dan juga axis. Nah, dan index. Jadi bisa lebih spesifik. Kita bisa hapus lab axis atau kita hapus index. Kayak gitu. Misalnya, saya mau hapus terus ini juga nih. Labels itu kita bentuknya apa ya? Nah, kita bisa baca di bawah. Labels itu bisa single label or list. Oh, jadi harus list. Oke. Bisa single atau list. Seperti saya mau hapus 2 dan 3. Ingat, list itu ada kurung kotaknya. Terus, tadi ada apa lagi ya? Kalau mau pakai drop, kita harus define mau hapus axis yang mana. Nah, di sini udah dikasih tahu axis 0 or langsung pakai index. Jadi kalau axisnya 0, maka yang akan dihapus adalah data barisnya. Tapi kalau kita kasih masuk nilai axisnya itu 1, maka data kolom. Nanti kita akan lihat. Oh, sorry. Ini ya, pause. Hmm? 2 dan 3 axis 1. Ya. What happened? Teman-teman, ini dia tidak bekerja error. Itu saya salah ketik keysnya. Enggak, sama ya. Itu internet saya yang tidak baik. Enggak boleh. Hah? Oke.
printnya saya hilangkan dulu. Jadi kalau misalnya kita langsung eksekusi eksekusi data frame ini, kayak gitu ya, perintah ini, maka kolom pertamanya akan dihapus dan kita bisa simpan yang sudah kita eksekusiin dalam data frame yang baru. Jadi df1, ya udah kita print df1. Nah, jadi kalau kita print df1 udah nggak ada satunya, gitu ya. Jadi kita bisa modifikasi. Nanti di project kita akan bekerja dengan modifikasi juga. Oke, jadi itu penghapusan ya, penambahan, penghapusan, pemilihan. Nah, sekarang iLog. iLog ini apa? Jadi kalau iLog, kita punya data frame. Data frame-nya itu, kita print dulu data frame. Ada data frame yang namanya df. Nah, sekarang kita punya data frame namanya df. Terus kita mau pakai iLog. Jadi ini itu bisa dipakai untuk memilih lokasi di dalam iLog location di dalam data frame kita. Jadi df iLog 2. Tapi di dalam ini harus integer ya. Maka dia akan mencoba melihat, oh di yang kedua isinya apa aja. Yang kedua itu, ingat ya, ini 0, ini 1, ini 2. Berarti yang kedua itu isinya 3 dan 3. Nah, jadi di kolom pertama isinya 3, di kolom kedua isinya 3. Oke, kita coba ganti. iLog 1. Nah, saya teman-teman. Jadi dia akan menampilkan allocations-nya. Itu iLog. Jadi kita juga bisa mengakses dengan iLog. Biasanya iLog akan bekerja sama dengan numpyware. Nah, itu akan membantu. Numpyware. Pemilihan beberapa baris dapat dilakukan dengan menggunakan, oh ya. Jadi kalau misalnya kita mau jadi semua kolom, tapi kita mau ambil beberapa baris tertentu, nah kita bisa persis kayak list ya. Kita bisa pakai dari 2 sampai 4, maka dia akan tampilkan. Kalau dari 2 sampai 4, maka baris kedua dan baris ketiga, baris keempatnya nggak akan dimasukkan karena sebelumnya. Itu ininya Python. Oke. Ini banyak, teman-teman, silahkan dicoba-coba. Ya, jangan ragu. Sekarang kita akan masuk ke, nah ini, biar kita tetap masih bisa, kita akan masuk ke project kita hari ini, supaya waktu kita cukup dan nggak panjang. Nah, kalau misalnya teman-teman mulai dari notebook yang baru, itu maka pertama-tama harus import dulu semua library yang kita butuhkan nanti. Yaitu nanti akan ada Pandas, ada Matplotlib, kayak gitu, dan ada library baru lagi. Tadi udah sempat saya singgung di awal, namanya request. Jadi library request ini adalah library yang kita bisa pakai untuk melakukan request akses ke suatu website. Di sini websitenya adalah website dari data.covid19.go.id, public API untuk provinsi detail Jawa Tengah. Teman-teman boleh coba merubah-rubahnya. Tapi caps lock ya. Nih, kalau dirubah. Saya ambil yang Jambi. Kita akan coba cek Jambi. Nah, ada juga ya datanya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba mengakses. Oke. Silahkan. Indonesia punya 34 provinsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses. Hari ini saya akan pakai yang Jawa Tengah. Teman-teman mungkin biar bisa lebih menarik, kita pakai
teman-teman pakai data yang lain gitu, data provinsi yang lain. Jabar, Jatim. Cuma coba-coba dulu, takutnya ada beberapa misalnya Jakarta itu DKI Jakarta atau bagaimana, kita nggak tahu cara penamaan. Karena ini sebenarnya kalau mau akses, teman-teman harus login gitu. Cuma ini kebetulan saya dapat linknya untuk API, nah jadi kita bisa pakai untuk belajar malam ini. Gimana caranya kita request? Oke, jadi yang pertama kita ajukan dulu permohonan. Tapi untuk ajukan permohonan, kita butuh library. Nama library-nya adalah request. Jadi kita harus import dulu si request. Nah, boleh pakai alias, misalnya alias tag gitu kan, atau enggak juga nggak masalah. Sekali lagi, tadi alias fungsinya apa? Untuk mempermudah. Ketika semakin sering dipakai kan kalau ketik pandas makin capek. Tapi ini kenapa nggak ada aliasnya? Karena sekali aja nih dia di depan kita request untuk dapat datanya, udah setelah itu kita nggak akan pakai lagi. Oke, nah sekarang setelah kita request, jadi request get, request terus functionsnya get, tolong dong ambil data yang ada di sini. Sebenarnya bukan data sih, buat connection gitu dengan website ini. Nanti kalau misalnya terbaca, kita bisa melakukan sesuatu. Request kita buka aja di sini. Request item library. Google itu adalah guru yang mantap ya, maksudnya sumber informasi yang baik. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung atau mungkin kayak ini apa ya, itu apa ya, jangan ragu, langsung googling aja. Karena kami pun googling. Nah, oke. Nah di sini kita kalau mau mengecek, kita tinggal status code ya. Kita buktikan. Jadi kita pengen tahu statusnya apa. Oke, ini saya nonaktifkan dulu. Terus ini kan namanya res, datang, response ya. Terus status code. Nah, muncul ya. Langsung aja di run. Kalau misalnya connect, maka code-nya adalah 200. Itu artinya, oke, boleh. Lanjut, bos. Gitu. Jadi kita bisa melakukan sesuatu. Tapi ada beberapa website, coba ya. Kita belum pernah coba-coba nih, teman-teman. Kalau saya hapus prof-nya, kira-kira jadinya ini. Nah, error. Gak bisa ini error 404, jadi ingat sesuatu ya. Not found. Gak ada, karena memang gak ada. Gitu. Harusnya ini prof. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman mencoba membuat koneksi, boleh cek status connection-nya di status code, status underscore code. Oke, aman. Boleh pindahkan di atas. Oke. Terus kalau misalnya ternyata sudah oke, statusnya 200 ya, 200 gini, jadi berhasil ya. Nah, kalau misalnya berhasil, kita bisa akses JSON-nya. JSON itu adalah yang ini tadi. Kalau misalnya JSON-nya nggak ada atau formatnya nggak benar, itu biasanya akan muncul kode error. Kayak gitu. Jadi caranya mengakses JSON itu adalah data yang ini ya. JavaScript Object Notation ya. Nah ini adalah JSON-nya nih sebanyak ini nih. Jadi ketika dia upload, dia update, ya dia tinggal tambahkan aja nih. Jadi makin lama akan makin panjang scroll down-nya ke bawah. Oke, kita akan request JSON-nya itu. Nah, kalau sudah si JSON-nya itu, ini kan kalau kita lihat nih bentuknya mirip-mirip dictionary ya. Ini ada kurung kurawal, terus ada keys-nya itu last day, terus titik colon ya,
habis colon, terus habis itu datanya. Ada provinsi case, terus provinsinya apa, Jambi. Nah gitu. Jadi kasus total 29.000. Nah, jadi mirip-mirip dictionary. Berarti artinya bisa dibuat ke data frame dong. Bisa, tapi teman-teman lihat dulu apa. Jadi udah gitulah, jangan langsung kita bersemangat. Misalnya kalau kita udah kayak gini, lihat dulu tuh of datang row. Nah, ini kayak gini dia. Nah, terus kita lihat yang mau kita pilih itu apa sih? Karena di sini tuh banyak banget ya. Ada tanggal, sembuh, meninggal, kasus, itu bahkan dirawat atau diisolasi. Terus ini kalau di bawah lagi, kalau teman-teman coba cari lagi tuh malah ada gejala-gejalanya dan sebagainya. Jadi datanya tuh agak kompleks kayak gitu. Sehingga kita harus memutuskan kita tuh mau melihat yang mana atau mau mencari apa di data ini. Seperti itu. Nah, di sini testing itu perlu. Jadi inspection itu jadi perlu. Jadi kita harus melihat-lihat lagi, mencari tahu apa yang mau kita Nah, kalau misalnya belum tahu, kita bisa begini aja dulu. Kita buat PD data frame itu COVID Jabar. Ini bakal error nih. Kita rubah dulu. COVID. Oh, ini kita harus rubah lagi, bakal error kode. Nah, pastikan sama ya. Ini respon Jateng, Jateng. Apa ini? Not define it. Mixing dictionaries with non-series. Nah, berarti kita harus cek dulu. Oke, cek dulu. Ada error. Coba kita cek of datang row-nya itu. Bisa dicek nggak? Oh, bisa. Nah, jadi yang tadi setelah kita akses JSON-nya dari website Jatengnya itu, nah ini adalah keys-nya. Ini keys-nya nih. Nah, keys ini kan nanti kita cari lagi dari data ini tuh mana yang mau kita lihat, kayak gitu. Nah, tadi kalau misalnya last date kan isinya cuma tanggal, provinsi namanya nama provinsi, kasus total jumlahnya, terus kasus tanpa tanggal, wah itu kayaknya kita nggak butuh ya. Kita tuh cari sesuatu yang dan ini bisa kita cek of datang terus row, nah terus masukkan kuncinya kasus dengan kasus tanpa tanggal, ini isinya apa sih? Jadi teman-teman, itu kenapa lama? Karena kita ngecek. Nah, biar nggak nol. Ya, jadi semuanya ada tanggal. Jadi biar nggak repot nih teman-teman, ada baiknya looping. Jadi misalnya buat ngecek loop. Kita buat loop supaya sekali di run dia akan membaca semuanya. Dengan cara keys-nya ini dibuat dalam suatu variabel, terus buat loop for i. Nah, tapi dalam kasus sekarang kita udah tahu yang akan dibuat itu adalah namanya itu adalah apa namanya? Oh, ini list perkembangan. Jadi ini adalah data perkembangan kasusnya. Jadi kita akan manggil dia list perkembangan. List perkembangan. Nah, kalau misalnya kita panggil dia, nah maka kita akan dapat ini perkembangannya ya. Akumulasi dirawat or isolasi, akumulasi kasusnya berapa, meninggal berapa. Ini kan yang kita butuhkan kan. Supaya bisa melakukan nanti prediksi-prediksi ya, forecasting dan sebagainya, atau ya pengen tahu tren dan sebagainya, apa statistik deskriptif juga bisa.
Nah, kalau udah kayak gitu, kita buat dia menjadi sebuah, ini namanya apa sih? Biar nggak salah. Kof Jateng ya? Karena kalau salah, oh ya, Kof Jateng. Kalau namanya berubah, karena saya udah lupa tadi disimpan namanya apa. Kof Jateng. Itu PD, nah kita buat dia jadi data frame. Dan kita akan cek apa ininya, berapa bentuknya seperti apa. Jadi kita print head. Ah, udah cantik. Jadi di sini ada tanggal, ini format tanggalnya agak aneh, nanti kita akan rubah juga. Terus ada kasus, terus ini ada meninggal, ada sembuh, ada dirawat atau isolasi, gitu ya. Akumulasi. Terus masih lagi, kita tuh pengennya yang mana, atau kita pengennya tuh fitur apa sih, kayak gitu. Apakah kita butuh dirawat atau diisolasi? Oh enggak. Nah kalau enggak nanti kita akan drop. Yang kita nggak butuh, kita akan buang. Jadi benar-benar kita akan buat sampai data frame-nya itu bagus, rapi, siap untuk kita apa-apakan. Nah, itu proses yang panjang, teman-teman. Kalau ini kan udah dipermudah ya, udah tahu kita bahwa itu di list perkembangan. Kalau nggak kan harus dicek. Nah, caranya gimana? Caranya pertama, ini ada barisan code, apa artinya? Oke, sekarang saya akan coba jelaskan. Jadi, Kof, kita kasih nama data frame-nya itu data frame baru. Namanya Kof Jateng tidy. Berarti Kof Jateng yang rapi. Nah, teman-teman bisa rubah. Silahkan. Jadi Kof Jateng tidy itu adalah isinya data frame yang namanya Kof Jateng, yang ini tadi ya, yang baru saya buat dari JSON-nya itu. Gitu. Jadi Kof Jateng, kita drop columns apa aja yang di drop? Nah, ini ada looping di dalam ini, jangan pusing. Ini cuma, loopingnya ini cuma mau bilang gini. Jadi columns-nya itu adalah item, di mana item itu adalah Coffee Jabar columns. Jadi item itu adalah semua ini, semua kolomnya ini, atau keys-nya ini. Gitu ya. Jadi boleh pakai columns, boleh pakai keys. If, jadi hapus kalau if item starts with. Jadi kalau itemnya ini siapa? Columns. Jadi kalau columns-nya itu start with akumulasi, nah ada akumulasi di drop semua nih, nanti yang ada akumulasi di drop. Gitu ya, jadi nggak perlu drop satu-satu. Itu enaknya kan, kalau kita bisa pemrograman. Jadi semua yang ada akumulasinya akan drop, or item tuh berarti siapa lagi? Columns dari data frame kita itu starts with dirawat. Nah, kalau ada yang dirawat itu dia akan hapus juga. Jadi kalau starts with dirawat, dia akan hapus. Ada nggak? Oh, ini dirawat or isolasi. Nah, berarti yang tertinggal apa? Berarti yang tertinggal akan tanggal kasus meninggal sembuh. Nah, itu cleaning. Tapi belum selesai. Kalau udah drop, jangan lupa di rename. Rename caranya apa? Rename semua columns itu bikin jadi lowercase. Ini kan ada yang, ini kan caps lock ya, nih uppercase semua. Nah ini dirubah jadi lowercase semua. Itu tergantung sih. Terus ada satu, nah di sini ada kasus. Ini ada satu kolom namanya kasus. Itu tolong dong rename dari namanya kasus jadi kasus baru. Oke, kalau sudah, nah print head-nya. Ribet ya? Tapi ini belum selesai, ini tanggalnya masih berantakan juga nih. Gitu. Nah, berarti kita harus coba format tanggalnya. Gitu. Jadi sekarang dari yang banyak itu, dari yang JSON yang berantakan itu, kita sudah inspeksi sampai ketahuan mana yang kita butuhkan, terus kita udah cleaning lagi, bersihkan. Sampai kasus baru meninggal dan sembuh. Kita udah punya tanggal. Sekarang kita handling tanggal, itu nah ini dia. Kita di Pandas ada ininya, ada formatnya. Ada functionnya, namanya to date time. Jadi format tanggal yang tadi, saya juga, jujur saya sendiri nggak tahu ini format apa ya. Tadi saya coba cek, apa Julian date ya? Oh ternyata bukan juga. Jadi saya kurang paham. Nah, itu kita bisa rubah ke format yang general. Dengan perintah
atau function to date time. Khusus bagian tanggalnya aja. Nah, terus kita print lagi head-nya. Terus print lagi head-nya. Nah, head-nya akan muncul. Sekarang tanggalnya udah yang lebih bisa dipahami ya, formatnya. 8, 9, 10, 11, 12, kasus barunya berapa, meninggalnya berapa, sembuhnya berapa. Dan kalau udah kayak gini, kita udah bisa mulai bekerja dengan visualisasi. Yang pertama, kita akan pakai myplotly.pyplot, SPLT. Terus kalau kita mau buat ini, plt.clf itu adalah clear figure. Jadi kita mau bikin figure yang sedikit lengkap, ada beberapa detail-detailnya. Sebenarnya yang sederhana bisa juga, tinggal plt plot aja. Itu bisa. Tapi kalau mau yang agak menambahkan kiri dan kanan, nah kita bisa pakai clear figure, CLF. Terus di sini kita akan define figure ini adalah kanvasnya, AX ini adalah kanvas itu tempat gambar ya. Jadi kita akan bikin tempat gambar yang size-nya itu adalah 10 kali 5. Berarti 10 kali 5. 10 kali 5. Kayak gitu. Dan itu ukuran kanvasnya. Terus ini axis-nya adalah axis-nya. AX itu axis. Nanti di axis ini akan ditaruh apa? Nah, bisa. Misalnya di X ini taruh bar chart. Nah, taruhlah bar chart yang isi datanya itu adalah Jateng tidy. Jadi ini datanya. X-axisnya itu adalah tanggal. Y-axisnya itu adalah kasus baru. Jadi ini kita mau ngeplot tanggal versus kasus baru. Oke, run. Ada. Jadi setiap tanggalnya itu nanti akan ditampilkan kasusnya. Gitu teman-teman. Nah, hal yang sama kita bisa buat lagi untuk meninggal. Jadi di sini bisa kita bisa main-main di sini. Meninggal. Oke, kita run lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini yang meninggal. Color-nya teman-teman bisa tambahkan. Bisa diganti sih sebenarnya. Ini default, warna biru ini adalah default. Oke. Terus, nah yang ini sembuh. Jadi kita bisa melihat perbandingannya. Gitu. Jadi kita bisa dengan yang penting udah clean, terus kita bisa mengetahui, bisa mulai memakainya. Nah kalau udah kayak gini kan, kalau kita udah punya data kayak gini, kita bisa pakai buat podcast juga kan. Nah, atau ya kita bisa pakai tentunya pertama buat podcast dengan lihat trendnya. Bisa pakai A5, apalagi AR, auto regression, untuk time series analysis. Ini apa nih? Xbar, tanggal sama kasus baru. Oke. Oh, ini ada tambahannya. Ini sekarang mempercantik. Ini dikasih super title. Super title itu berarti ada title yang di atas. Terus ini ada set title lebih kecil. Di sini ini ada beberapa input yang harus dimasukin. Misalnya kalau kita taruh inputnya Y sama dengan 1, maka Y1 tuh di pojok atas, Y0 tuh pojok bawah. Terus judulnya itu font size-nya 16, kalau dia besar. Terus di bold, terus dia indent ya, center. Jadi dia di center. Kayak gitu. Terus ada lagi set title lain, terjadi pelonjakan kasus di awal bulan Juli. Kenapa ya? Nah, itu font size-nya 10. Set X label, nggak ada, X labelnya nggak ada. Y labelnya itu adalah jumlah kasus ya. Karena kan tanggal, terus jumlah kasus. Nah, kalau teman-teman mau ketik tanggal di sini ya, monggo, silakan.
Terus ada teks. Nah, kita bisa tambahin teks untuk memberikan deskripsi ke tampilan grafik kita, kayak gitu. Nah, caranya gimana? Di sini adalah yang pertama kita taruh dulu ini koordinatnya. Jadi kita mau taruh di mana? Sekali lagi, dalam suatu kanvasnya Matplotlib, pojok kiri itu 0, pojok kanan 1. Bawah itu 0, atas itu 1. Jadi kalau misalnya saya mau kasih teks dengan koordinatnya 1 dengan min 0,3. Oh ya, satunya tuh dari eksis ya. Jadi misalnya ini eksis, 0-nya tuh di eksis, terus semakin ke ujung kanan tuh 1. Jadi kalau ini X-nya, atau Y-nya, sorry, ini sumbu X-nya, maka atas bawah ini adalah Y. 0-nya itu ada di X-axis, terus semakin ke atas sampai ujung itu 1, di bawah itu udah negatif. Jadi ini adalah minta taruh tulisannya itu di kanan, tapi di sebelah bawah X-axis. Gitu. Right. X-tick labels. Nah ini bagaimana kita labelsnya di sumbu X itu kita bisa rotate dia, sehingga nanti nggak bertumpuk. Karena kalau tanggal itu pasti panjang ya. Ya kan? Jadi bertumpuk, maka kita bisa rotate 90 derajat supaya dia nggak bertumpuk. PLT grid kita bisa apa ini namanya? Sorry. Kita bisa spesifikan di sumbu Y aja. Kalau misalnya ini nggak ada, maka XY-nya akan ada kotak-kotaknya. Kayak gitu. Kita run dulu. Nah, ini tampilannya, teman-teman. Nah, ini aksis yang udah berputar. Format penulisan aksisnya kita tentukan dengan date formatter ya. Jadi set major formatternya ini kita tentukan dengan date formatter. Ini untuk bulannya, ini untuk tahunnya. Jadi dia akan April 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020 dan seterusnya. Karena ada tambahan teks. Nah, jadi ini jadi lebih formal ya untuk ditampilkan di paper atau di jurnal dan sebagainya. Jadi lebih cantik juga. Nah, sekarang ini tugas terakhir. Tugas terakhirnya itu kita mau membuat visualisasi yang edukatif, yang sederhana, di mana kita bisa memberitahukan kepada audiens kapan COVID itu pertumbuhannya hari ini tuh lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi kalau misalnya pertumbuhan lebih tinggi, dia akan memberikan, kalau pekan ini lebih tinggi, dia akan memberikan informasi bahwa warnanya merah. Itu artinya penambahan kasus minggu ini tuh lebih banyak daripada minggu kemarin. Jadi stay at home, jangan jalan-jalan gitu. Kalau misalnya warnanya hijau, berarti penambahan kasusnya itu lebih rendah daripada minggu sebelumnya, satu pekan sebelumnya. Nah, itu adalah mungkin tugas kita yang pertama. Ya, pasti Kak, recordnya pasti. Setelah ya. Mohon maaf ya, ini kerjanya semuanya dengan teman-teman tuh kami memberikan yang terbaik, jadi kami sedang berjuang. Mohon kesabarannya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukannya? Nah, pertama kita harus bisa ini membuat variabel baru, dan variabel baru itu tuh berisi data mingguan. Kayak gitu. Yang pertama kita akan panggil ini kasus baru ya, karena kan kita mau lihat pertumbuhan kasus di minggu ini itu dibandingkan dengan kasus sebelumnya, apakah lebih tinggi atau lebih rendah, lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Penambahan kasusnya. Nah, kita akan set indeks dari data frame yang kita namakan pekanan itu, jateng pekanan itu adalah tanggalnya. Jadi tanggal akan jadi indeksnya. Kayak gitu. Oke. Terus
data frame-nya itu akan berisi kasus barunya aja. Jadi nggak akan ada meninggal dan siapa namanya? Nggak akan ada meninggal dan sembuhnya. Kemudian di resample berdasarkan jumlahannya, week, terus di sum berarti nanti dijumlahin. Terus setelah itu kita akan rename kolomnya. Jadi yang tadi kan dari mula-mula kan namanya itu adalah kasus baru. Nah, kita rename jadi jumlah. Karena tadi ada function sum-nya ya. Nah, jadi kita jalankan dulu. Kita jalankan dulu. Sorry. Cough, janteng, pekanan. Nah, jadi mula-mula cough, jateng, pekanan kita itu tuh isinya cuma ada tanggal dan jumlah. Terus sekarang kita akan menambahkan perintah baru. Apa itu perintah baru? Perintah barunya itu adalah tambah satu. Masih ingat ya, ini artinya apa? Kalau misalnya tadi itu cuma ada tanggal dan jumlah, terus kita ketikkan key baru, ini artinya kita menambahkan kolom. Jadi kita akan tambahin kolom baru namanya tahun. Isinya adalah COVID, jateng, pekanan, tanggal. Nah, ini apalagi nih? Jadi kalau misalnya ini kita memberikan suatu perintah apply lambda nih, maksudnya di sini adalah di dalam tanggal, format tanggal itu kan ada tahun, bulan, tanggal ya. Nah, sekarang apply yang dimasukkan di sini adalah X, X-nya itu adalah year, X year. Jadi nanti kolom baru ini akan diisi oleh tahunnya aja. Gitu. Dan caranya mendapatkan tahun dari tanggal yang ini, dari yang kolom tanggal ini adalah apply lambda, di mana lambdanya itu adalah X, X-nya itu adalah year. Gitu. Next, kita mau pekan keberapa. Jadi kan dalam tahun, tanggal nanti dihitung tuh pekannya, pekan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, satu-satu kali ya. Biar kelihatan perubahannya. Nah, sekarang tuh udah ada tahun. Nah, tahunnya diambil dari tanggal. Gitu. Jadi isinya adalah tahun. Nah, tail-nya di sini ini 2021 ya. Jadi nggak usah di-input satu-satu teman-teman. Teman-teman bisa pakai apply lambda ini. Oke, yang berikut, perintah berikut apa? Kita tambah lagi satu kolom lagi, namanya kolom pekan ke titik-titik. Nah, itu sama, cuman kalau tadi X-nya X year, sekarang X-nya adalah X week. Karena kan kita mau hitung per minggu, tiap minggu. Ya. Oke. Nah, kita ini dulu lagi, kita lihat. Oke, sekarang udah ditambah lagi satu kolom. Kolom keberapa? Gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu adalah membersihkan, terus kita kalau misalnya mau menambahkan fitur-fitur yang kita butuhkan untuk analisa, ya kita tambahin lagi. Nah, itu kenapa penting bekerja dengan library. Dan itu kenapa tadi diajarin ya, tambahin dan semuanya itu, ya karena begitu, pekerjaan kita ya akan seperti itu kalau dengan data. Jadi kita bisa tambahin lagi kolom pekan lalu, begitu, kolom pekan lalu, terus kemudian kolomnya lebih baik atau enggak, ini sebenarnya lebih baik atau enggak. Itu akan mengecek COVID jateng pekanan dengan lebih kecil enggak dari COVID jateng pekanan, tapi yang jumlah pekan lalu. Tuh. Oke, jadi dan di sini kalau misalnya ternyata lebih kecil, maka hasilnya akan true. Kalau misalnya salah, ternyata pekan yang sekarang ini lebih besar dari pekan lalu. Jadi dari jumlah pertambahan kasus
minggu ini lebih besar dari minggu lalu, maka dia akan jadi false. Dan kita print head-nya. Jadi yang benar-benar kita lakukan itu adalah yaitu cleaning, ambil, retrieve, clean, ambil data yang kita butuhkan, setelah itu tambah fitur-fitur yang kita butuhkan. Gitu ya. Ini false ya, karena pekan sekarang lebih banyak. Ini juga false, karena pekan sekarang lebih banyak dari sebelumnya. Ini false juga. Nah, ini false juga. Ini false nih. Sebentar. Ini akan jadi... Oh. Saya cek dulu. Lebih baik kalau jumlah... Oh, sorry. Cara bacanya bukan seperti yang tadi. Cara bacanya adalah jumlah dengan jumlah pekan lalu. Nah, ini. Jadi ini jumlah, kalau misalnya dia lebih kecil dari yang jumlah pekan lalu, maka akan true. Kalau lebih besar, berarti false. Jadi ini false ya. 5. Ini juga lebih besar ya, ternyata false. Nah, sekarang true. Oh, yang sekarang jumlahnya sekarang 176. Pekan lalu jumlahnya berapa? 350. Berarti yang sekarang, minggu ini, lebih kecil dari minggu kemarin. Berarti true. Gitu ya. Nah, dan sekarang memanfaatkan analisa sederhana itu aja. Kita akan mencoba membuat visualisasi yang setidaknya bermanfaat bagi orang. Caranya kita akan upload, membuat sebuah bar chart. Di sini ada jumlah tahun terjadi COVID. Nah, ini kita tambahin lagi nih. Ini akan ada satu lagi. Ini yang penting. Ini ada dua variabel baru. Kenapa penting? Karena kita akan dalam satu kanvas kita akan gambar 2 plot. Jadi ini akan sedikit take times. Ini sesi pertama, sesi kedua, masih sesi ketiga kemungkinan nggak ada door prize karena take time, tapi kita tetap akan adakan. Tetap harus ada. Jadi kami nggak mau berbohong ya. Jadi door prize-nya tetap akan ada, teman-teman. Tetap setia sampai seri terakhir. Karena pasti akan ada. Yang pertama kita akan buat jumlah tahun terjadinya COVID itu sebagai tahunnya. Jadi COVID Jateng, pekanan, tahun, itu ada 2020 dan 2021, and unique. Nah, kita cek aja isinya nanti apa. Jadi dia akan meminta karakter yang ada di kolom tersebut. Nah, ini isinya apa? Nah, jadi akan ada 2, yaitu sebenarnya adalah 2020 dan 2021. Gitu. Jadi ini variabel ini nanti akan dipakai untuk membagi kanvasnya jadi 2. Karena nanti di sini tuh 2020 dan yang di sini 2021. Nah, itu penting. Terus variabel yang kedua, tahun terjadinya COVID. Nah, tahun ini berarti kan pasti jawabannya adalah 2020 dan 2021. Kayak gitu. Caranya adalah uniknya. Jadi karakternya. Ini n unique ini adalah number, berapa banyak uniknya. Jadi berapa banyak karakter uniknya. Terus yang di sini adalah uniknya itu apa aja. Oke, mari kita cek. Tinggal di paste di sini. Nah, ada array yang isinya 2020 dan 2021. Jadi karakter unik di kolom itu adalah 2020 dan 2021. Kalau analisa ini terus ya, keep going sampai 2022, datanya itu mereka update terus, maka kita akan dapatkan nanti ketika tahun 2022 ini akan bertambah. Jadi jumlahnya akan jadi 3 dan tahun terjadi COVID-nya akan ada 2022 juga. Jadi enaknya sekali dibuat, update-nya gampang, tinggal main update aja, klik, run, dia akan update, asalkan data di websitenya update. Terus kita akan define kita akan buat suatu canvas dan axis. Di sana kita akan taruh judul, ini judulnya ya, subtitle ya tadi ya, subtitle-nya di atas itu. Setelah itu, nah subtitle-nya itu kita akan taruh di Y-nya 1, kenapa? Karena yang paling atas ya.
Nah, setelah itu kita akan membuat, nah ini yang namanya iterasi. Jadi nanti di aksisnya itu kita akan membuat plot. Nah, plot apa yang akan kita buat? Plotnya adalah yang pertama tahun 2020 dan tahun 2021. Sekarang jadi caranya buat plot tadi aksisnya, di aksis itu kita akan masukkan bar chart yang isinya data. Oke. Ini datanya ya. Yang harus sama dengan, nah ini makanya, ini jadi akan terjadi pengulangan 2 kali karena aksisnya itu nanti akan enumerate axis. Enumerate axis itu dia akan dihitung. Nah, dapat dari mana? Ini kan yang di enumerate axis-nya. Axis-nya sendiri tadi kita udah define di waktu kita buat canvas, peak, dan axis. Ini kita ada buat end rows. Jadi end rows itu jumlah baris dalam canvas itu adalah sebanyak jumlah tahun terjadi COVID. Tadi kan kita udah cek jumlah tahun terjadi COVID, yang ini isinya 2. Jadi nanti akan ada 2. Jadi kalau misalnya for i, ax in enumerate, jadi axisnya akan ada 2. Nah, itu diplot data yang tahunnya itu sama dengan tahun terjadi COVID. Jadi yang pertama akan 2020, yang kedua akan 2021. Gitu. Terus upload X-nya itu pekan ke berapa? Ya, data kolom pekan ke. Berarti yang ini ya. Pekan ke, dan upload jumlah. Y-nya itu adalah jumlah. Jadi X-nya itu adalah pekan ke, terus Y-nya adalah jumlah case-nya. Nah, color. Sekarang yang kita mau main di color-nya. Jadi sekarang tolong dong setiap batangnya itu diwarnai, tapi ada aturannya. Aturannya warnanya itu akan medium sea green. Ini boleh diganti, tinggal cari di list Matplotlib, warna itu daftar warna ada, atau kalau teman-teman mau cari di color hunt juga bisa. Silahkan kalau yang mau berkreasi. Kita coba kali ya. Kalau error kan tinggal balikin. Ya gitu. Nah, ini adalah salah satu website di mana kita bisa cari maunya yang ini deh. Nah, kita copy aja. Terus balik lagi di sini. Itu kan tadi kita udah copy code warnanya. Nah, di paste, tapi jangan lupa kasih hashtag. Apa caranya? Ini, jadi dikasih warna ini, kalau misalnya nggak jadi, kita tinggal Ctrl Z. If X-nya ini adalah si ini ya. Si pekan ke-nya itu, if X is true, oke, else, kasih warna salmon. Ini nama warnanya salmon. Teman-teman boleh cek warna salmon seperti apa ya. Warna salmon ini akan seperti ini. Warna daging salmon. Nah, kasih warna salmon for X in Kof Jateng pekanan. Jadi, Kof Jateng pekanan lebih baik ini nanti dicek. Jadi X ini adalah setiap data di kolom Kof Jateng pekanan lebih baik. Nah, itu kan ada banyak data. Dia akan diiterasi satu per satu. Jadi akan diambil satu terus dicek. X-nya ini true atau false. Tadi kan kita udah masukin kalau jumlah pekan lalu itu lebih sedikit dari kalau jumlah sekarang itu lebih sedikit dari jumlah pekan lalu, maka kasih nama true. Nah, yang ini nanti kalau misalnya Kof pekanannya itu yang ini false, maka dia akan kasih warna salmon. False, salmon. False, salmon. False, salmon. False, salmon. True, dia akan kasih warna dengan kasih warna, bukan kasih nama. Saya udah mulai lapar. Dia akan memberikan warna sesuai dengan warna yang tadi kita masukkan. Gitu. Jadi kita bisa taruh iterasi di dalam settingannya, grafnya biar jadi lebih menarik. Dan ini memang butuh skill sih. Mencoba-coba. Semangat, kita pasti bisa. Kayak gitu. Nah, jadi color-nya itu sendiri dikondisionalkan. Ini kita kasih satu condition di sini. Sehingga nanti dia akan ngecek X. X-nya itu siapa? X-nya itu adalah semua elemen yang ada di Kof Jateng pekanan kolom lebih baik. Nah, kalau true dia akan warnanya
color-nya akan berwarna ini, else kalau false warnanya salmon. Terus yang kedua, selama iterasi itu kalau i-nya sama dengan 0, maka tambahin title kecil. Maka nanti di baris atas itu akan ditambahin satu title kecil, kolom hijau menunjukkan penambahan kasus baru. Terus kalau elif-nya itu 1, gitu ya. Ini kenapa nggak langsung 1 aja sih? Nah gini, ini kan pikirannya ke depan ya, kalau misalnya bertambah gitu kan, itu kenapa jumlah tahun terjadi dikurangi 1. Jadi kalau misalnya sekarang udah ada 3 tahun, berarti 0, 1, 2. Berarti ini baris ke 0, ini pasti nggak akan berubah, tapi seiring tahun bertambah, baris tail-nya itu bertambah juga. Kalau langsung cuman pakai 1 di sini, bisa juga sih sebenarnya. Tapi ketika datanya tahunnya update, nah itu akan jadi masalah. Karena nanti yang mau kita tuliskan itu akan diplot di baris kedua atau ketiga ya, tergantung dia itu baris keberapa. 1 itu jadi keberapa? Oh, baris kedua. Dia cuma akan terus diplot di baris kedua. Padahal kita pengennya nanti teks ini itu akan ditaruh di ekor. Berarti kalau di ekor harus ditaruh di baris terakhir. Itu kenapa dia bentuknya persamaan kayak gini, itu sebenarnya bukan mau mempersulit, tapi keep supaya dia keep up to date. Gitu. Ketika jumlah tahunnya jadi 3, maka dia akan taruh ketika barisnya itu baris kedua, gitu kan? Karena 3 kurang 1 jadi 2, 0, 1, 2, nah, maka di kolom kedua itu tambahkan. Tambahkannya di paling kanan, X-nya yang paling kanan, terus Y-nya itu min 0,2, jadi di bawah. Tambahkan apa? Tambahkan sumber data kita. Tuh. Warnanya apa? Warnanya blue. Boleh ganti nggak? Boleh. Kita coba aja nih, pakai color hunt. Caranya gimana tadi? Caranya cari dulu warna yang teman-teman sukai. Ini sembarang aja random. Klik aja di code-nya ini. Nanti copy. Kalau ada pesan copy, berarti sudah tercopy. Jangan lupa hashtag, terus paste. Aduh, sorry. Salah, tadi ketekan C-nya. Wow, sudah 3 menit lagi. Nah, kalau sudah, kita coba run. Kalau error, berarti salah di warnanya ya. Oke, wah ternyata bisa teman-teman. Nah, dari inilah hasilnya. Nah, warnanya sesuai dengan yang saya cari di color hunt ya. Jadi bisa. Jadi teman-teman bisa pakai warna dari colorhunt.co.id untuk mengkreasikan. Begitu. Oke, mungkin itu dulu yang sudah kita lakukan. Nah, jadi cantik kan? Jadi kita tahu mana yang nah ini mungkin diedit kolom biru ya. Itu yang kami pelajari ya. Jadi ketika belajar, teman-teman jangan berpikir ketika analisa data terus udah harus langsung machine learning, deep learning gitu ya. Itu betul. Suatu hari kita akan ke sana. Tapi data itu juga orang itu belum tentu data dikasih tabel dia bisa melihat gitu. Dan semua orang bisa seperti itu. Nah, kita juga bisa memulai hal-hal yang kecil dengan cara memberikan visualisasi data yang menarik dan informatif seperti ini. Jadi kalau misalnya warnanya biru, berarti kasus baru lebih sedikit dibandingkan kasus sebelumnya. Oh, berarti di minggu ini penambahan kasus, walaupun jumlahnya tinggi ya, tapi penambahannya itu lebih sedikit dari minggu ini. Tapi kalau merah, itu artinya kasusnya bertambah, jadi lebih banyak, penambahan kasusnya lebih banyak. Nah sekarang ini, nah ini artinya apa nih? Berarti minggu sebelumnya, ini nggak tahu minggu ke berapa ya, 30, 40, minggu ke 36, mungkin 37, 38, 39 ya mungkin ya, ini 36. Berarti case di minggu 36 itu penambahannya lebih sedikit daripada case di penambahan kasus di minggu 37. Jadi itu kenapa warnanya biru, artinya sudah mulai menurun ya. Nah gitu. Asik kan? Jadi kita bisa memvisualisasikan buat orang-orang. Nah kalau teman-teman pakai Pandas Bokeh, nah ini bisa diupload ke HTML. Udah bisa buat website sendiri. Nah, seperti apa caranya? Silahkan dicoba. Oke, jam 8. Mungkin sebelum tutup, ada tanya-jawab dulu juga boleh sih. Kalau saya nggak bisa jawab, mungkin saya minta maaf. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan. Mungkin ada yang mau berkomentar, bertanya. Waktu dan kesempatan disilahkan.
Oh iya, saya jadi lupa. Teman-teman jangan leave dulu ya, minta kesediaannya untuk mengisi link presensi untuk sertifikat ini. Ini ketika teman-teman saya sudah kembali langsung kita. Oh ya, silakan. Ada yang on mic. Oh iya, silakan Pak Petrus. Wah, Pak Petrus raise hand. Silakan. Malam. Ya, Malam, Pak Daniel. Ya, ya. Kita misalkan dihadapkan dengan data yang tadi NaN ya. Artinya datanya itu tidak lengkap. Betul, ada yang kosong-kosong. Betul. Data yang tidak lengkap itu sebetulnya kan berinformasi, bisa jadi informasinya itu signifikan. Betul. Nah, seandainya kita mendapatkan data yang NaN itu banyak sekali, itu seberapa persen sih pengaruhnya untuk kita bersihkan gitu? Sebenarnya gini ya Pak Petrus, kalau misalnya Pak Petrus itu bermain dengan misalnya machine learning atau algoritma gitu, nah kalau NaN-nya makin banyak kan berarti kita butuh tindakan ya, misalnya kita mau clean, jadi satu baris itu tuh dihapus semua. Tapi kalau data NaN-nya banyak, maka akan semakin banyak data yang dihapus. Semakin banyak data yang dihapus, maka data set yang bisa dipakai untuk proses pelatihan algoritma itu makin sedikit, kayak gitu. Nah, sehingga kalau misalnya data algoritma yang makin sedikit, itu performa algoritma machine learning itu bisa semakin berkurang, kayak gitu. Jadi sebenarnya penting sih handling NaN ini. Misalnya Pak Petrus bisa kalau misalnya nggak mau dihapus, ada tindakan yang lain. Misalnya input rata-rata dari data yang udah pernah terpakai. Jadi mungkin dia akan jadi rata-ratanya, kayak gitu. Jadi yang diisi adalah rata-rata dari data yang pernah ada. Langsung dia akan dihitung, rata-ratanya dimasukin supaya nggak merubah min-nya ya, rata-ratanya nggak berubah. Kayak gitu. Atau bisa jadi 0, cuma kalau dijadiin 0 itu beberapa itu bisa sangat bisa dianggap outlier. Nah, itu malah mempengaruhi performa juga. Ada beberapa teknik sih sebenarnya Pak Petrus kayak gitu. Oke. Termasuk salah satunya clean. Tapi kalau misalnya di clean itu akan mempengaruhi jumlah data dalam latihan. Oke. Terima kasih Kak Daniel. Ya, semangat Pak Petrus. Ya. Oke. Semoga bermanfaat ya sharing hari ini. Ya, Mas Ali. Siap. Ada lagi? Silakan. Oh iya, teman-teman, saya share ini dulu ya, share presensinya. Ini saya lagi mengurusnya. Saya share, cari dulu. Di mana? Saya sharing pengenalan. Oops. Oke, kita copy dulu. Ada yang mau berkomentar mungkin? Mohon maaf ya untuk beberapa kendala ya, misalnya mungkin sertifikatnya yang belum, kalau teman-teman belum dapat, dan kami mohon pengertiannya sedikit. Kami sedang bekerja dengan ini pengalaman pertama kami sih mengadakan acara. bukan universitas ya, tapi kami berempat mahasiswa. Jadi teman-teman berempat orang mengadakan acara. Dan 4 orangnya ini tuh di kota yang berbeda-beda. Ada yang di Semarang, ada yang di Salatiga, ada yang di Papua. Online ini membuat segalanya jadi mungkin, tapi memberikan tantangan yang nggak sedikit juga. Jadi disinilah kalau kita mau berjuang, ya kita bisa ambil peluang itu. Dan kami memutuskan untuk tetap berjuang, apapun keadaannya. Jadi mohon sedikit bersabar dengan kami. Enggak, memang belum di-share. Mohon maaf ya, nanti rekamannya semuanya akan ada di link drive-nya. Oke, jadi minta kesabarannya sedikit, kami akan update. Akan selalu di-update. Tapi mungkin agak pelan. Ini di sini, teman-teman, itu linknya tolong di-keep, karena besok akan update juga satu folder di situ untuk sesi yang berikut kalau kita kerja dengan
machine learning. Oke, untuk presensinya itu sudah ada linknya. Mohon diisi ya teman-teman biar kita dapat data tentang siapa aja yang join untuk sertifikat. Nama lengkap mungkin akan sangat membantu. Oke, sebelum kita tutup juga boleh minta kesediaannya kita screenshot on, terus kita screenshot untuk dokumentasi kami, kalau berkenan. Sesi ketiga ini. Terima kasih. Halo Bu Hana. Halo Bu Hana. Saya masih di kampus Bu, belum pulang. Maaf, baru datang dari Jakarta ini. Gak apa-apa. Gak masalah sih Bu. Cuma ini pengalaman kedua stay di kampus sampai jam berapa nih? Sorry, belum makan, kasihan. Lu. Setelah ini kok. Ya, oke, fine. Iya, sayang sekali saya nggak join tadi. Di jalan terus mati. Ya, datanya sangat up to date. Begitu. Iya, karena bersumber dari internet. Iya. Ya, ini teman-teman hadir semua nih yang di 2021, makasih. Oke, kita screenshot dulu ya sebentar. Ya. Terima kasih. Kita ber-18 nih. Iya. Ada Pak Heri, Pak Taufik, Pak Supuki, Pak Priyo, ada Lena. Oke. Ada yang paling setia nih Pak Muhammad nih. Dari seri 1, waduh, keren. Dan ternyata dosen, wow. Kami justru yang harus belajar, Pak. Mungkin minggu depan Taufik yang akan share, katanya dia dari sisi engineering. Halo Mas Taufik. Ya Bu. Wow. Katanya mau sharing kan dari sisi engineering ya? Sebenarnya itu nganu Bu, saya juga baru nemu ada tools gitu. Jadi ini kan kayaknya besok ini ya mau masuk ke machine learning ya yang pertemuan besok. Ya ini sudah machine learning, so I mean katanya ingin berbagi juga, gitu kan ya. Nah terus yang saya rencana mau sampaikan itu kita mempersingkat proses dari penyiapan data sampai dia bisa keluar ukuran seberapa bagus model ini untuk kasus ini gitu Bu. Jadi cukup dengan 12 baris kode itu sudah selesai semua gitu. Wah, keren. Wow. Oke, ya, kita tunggu deh. Hari apa? Minggu depan apa hari besok? Minggu depan aja Bu. Oh, minggu depan. Oke. Dari ya. Selasa ya? Selasa ya, kami catat. Iya, Daniel nggak bosan kan ya? Enggak sih, aku nggak masalah sih. Justru teman-teman bosan nggak tiap minggu kayaknya lihat muka. Wajah terus yang dilihat. Jadi maksud kita nih menjadi anjang untuk saling sharing jadinya ya. Jadi nggak cuma dari kita, teman-teman yang dari tempat lain kalau ingin mengisi begitu. Dimana nanti formalisasi secara organisasi, misalnya yang dosen, kita udah bangun kerjasama nih dari aktivitas ini gitu, why not? Jadi kita bisa menajamkan keformalannya gitu. Yang penting kan kegiatannya dulu lah ya, makna untuk kita semua juga gitu. Yep. Ya, jadi kita bisa join kuliah. Jadi kalau satu kuliah tapi yang mengisi lebih banyak itu kan justru lebih bermutu ya, lebih banyak lah wawasannya jadinya ya. Itu sih mimpinya dengan keterbukaan informasi ini begitu. Ya, aku udah kalah nih sama Daniel, keren. Oke. Yes. Aduh. Ya. Terima kasih Pak Muhammad ya, kami tunggu sharingnya. Jadi teman-teman besok kita ada satu sharing lagi. Nah itu gimana kita implement machine learning. Nah machine learning berarti kita udah masuk algoritmanya ya. Ada 2, bisa klasifikasi atau prediktif. Nah itu tergantung kebutuhannya kita mau ngapain.
nanti akan ada perbedaannya. Harapannya besok kami bisa berbagi lagi, jadi jangan ragu-ragu, jangan malas-malas belajar bersama ya. Bukan berarti kami sempurna, tapi kami mencoba trigger ide dan juga cerita pengalaman perkuliahan kami supaya teman-teman yang S1 juga tuh mungkin tertarik bergabung join dengan kami. Nah, kayak gitu. Yang terbaru yang sedang kami lakukan itu adalah kami lagi mengembangkan IoT, jadi Internet of Things, di mana kami bekerja itu dari basic, dari data engineer, gimana mengumpulkan data dari sensor. Ini kenapa salah satu alasan juga saya masih di sini, di kampus. Jadi kami saat ini lagi bekerja dengan sensor yang sudah dikembangkan, dikasih prototype. Kami bekerja juga menduplikasi dulu. Dari yang paling basic, teman-teman, sampai ke yang berkembang. Kayak gitu. Nah, nanti harapannya setelah teman-teman bisa bergabung, bisa belajar walaupun free seperti ini, kita belajar bersama, nah teman-teman juga punya skill yang sama. Kenapa tidak kan kalau bisa berbagi? Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin Bu Hana ada pesan? Cukup, Mungkin, terima kasih. Ya. Oke. Ya, Iya. sampai ketemu besok. We will see what is besok. Ya, mainan Siap. data. Intinya idenya mainan data. Ya. Iya. Besok Bu Hana, Bu, yang ini, Bu. Ya, gantian sama si Daniel. Daniel masih banyak. Santai aja. Kalau ada yang mau ngisi juga boleh, ya kan? Saya ngisi sedikit yang dimainkan. Tapi bukan apa ya, untuk yang engineering belum. Nah, karena ini tadi teman-teman udah dapat code-nya apa-apa gitu, Pak? Sudah. Oh ya. Semua code-nya sudah dikasih, cuma rekaman yang belum sih, Bu. Editingnya belum selesai. Cuma apa? Editing video. Oh, Bentar, saya cut dulu. nggak perlu diedit lah apa adanya. Ada beberapa bagian yang mungkin perlu dipotong. Nggak usah lah, supaya nggak menghabiskan waktu juga. Begitu ya. Ini ditutupkah recordnya? Ya. Ini sebenarnya sudah sih, udah hilang. Oh, belum saya stop recording. Aku Oke, stop. Bu.